Bener nggak sih di Jakarta terjadi smog? Kalau dilihat-lihat, di kesimpulannya apa kesimpulannya di sini? Ya, baru potensinya aja ya. Baru potensinya aja. Kemudian habis itu apa lagi nih? Ya baru potensi dari terjadinya smog aja ya. Jadi belum, ya bisa dikatakan belum terjadi ya. Belum terjadi di Jakarta ya. Kenapa nggak di Jakarta nggak terjadi ya? Karena di Jakarta itu nggak pernah calm anginnya ya. Efek angin laut itu sangat kuat di sini ya. Dan angin monsunnya sangat kuat. Jadi kalau ada asap itu ya pasti akan hilang juga. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di sini nggak ada angin di Jakarta gitu. Jarang terjadi ya, jarang terjadi. Lain halnya dengan di Beijing ya. Kalau di Beijing ini sering sekali. Sering sekali terjadi ya. Smoke in Beijing. Ya, maksudnya smoke itu ya begini ya. Benar-benar berasap. Ya, ini ya. Beijing smoke. Kayak begini ya. Bentuk-bentuk smoke di Cina ya. Ada nggak smoke in China? Ya, smoke-nya itu begini ya. Yang dimaksud dengan smoke ya itu begini. Jakarta sih hampir-hampir aja sih. Hampir-hampir aja tapi jarang, nggak bertahan lama. Kalau itu lama sekali ya, berminggu-minggu ya. Kalau di Jakarta sih kayaknya nggak sampai segini. Nah, ini di Beijing asli ya, di Cina. Ya, bahkan sampai kelihatan ada kota di langit itu ya. Itu saking dia smoke-nya bersifat seperti cermin ya. Jadi kota yang di bawah ini terbiaskan di langit ada ya, yang katanya melihat kota di atas langit ya. Ya ini adalah air quality index-nya ya di Beijing ya. Rata-rata di atas 100 nih. 100 ini sudah tinggi banget ya. Paling kalau Jakarta itu cuman berapa ya? Sini ada Jakarta Air Pollution. Kita lihat aja. Ini dibandingkan dengan Beijing. Di Singapura segini, di Jakarta, Jakarta. Ya, Jakarta. Ya, pernah nggak Jakarta 100 ya? Pernah. Cuman nggak sering-sering banget sih ya. Jakarta kisaran begini ya. Ini Air Quality Index yang diturunkan dari PM2,5 dan PM10 ya. Sementara perbandingan di kota-kota lainnya di Indonesia ya, yang paling tinggi ada di Riau biasanya. Selain Jakarta itu. Karena kebakaran itu ya. Dan pembakaran ya. Tapi kalau kalian nanti geser ke Cina nih, coba digeser. Hmm. Nah, kalian geser ke Cina. Oh, luar biasa ini. Ya. Polusinya luar biasa di sini. Mematikan ya. Polusinya mematikan. Parah ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan nah, ke Cina perlu dipikirkan. Musim apa yang cocok untuk jalan-jalan di Cina? Sekarang musim apa di Cina ya? Sekarang kayaknya udah mulai selesai. Musim winternya udah mulai selesai kayaknya di Cina ya. Ya, begini ya. Bahkan bisa sampai ada yang hitam di sini. Ini ada yang 190 di Vietnam ini.
Kalau di Indonesia polusi udaranya sedikit, walaupun polutannya banyak ya, dia sumber polusinya banyak dia. Cuman jarang terjadi, kenapa? Karena memang sirkulasi anginnya baik. Nanti kita bahas lagi ya tentang sirkulasi, faktor-faktor yang mempengaruhi polutan. Oke, kemudian terjadinya biasanya di winter ya. Oke, kemudian sekarang itu smog itu nggak hanya kabut asap aja ya. Ya, tapi pokoknya kondisi udara tercemar dengan berat, khususnya di perkotaan nih, khususnya di perkotaan. Makanya dia namanya smog. Jadi nggak harus kabut asap ya, nggak harus karena ada kabut ada asap, nggak. Tapi dia smog. Oke, tipe smog ada dua ya, perlu kalian catat ya. Ada yang klasik atau industrial smoke ya, classical smoke atau industrial smoke. Kemudian yang kedua adalah photochemical smoke. Ya, ini digolongkan berdasarkan polutannya yang berbeda, polutan dominannya yang berbeda ya. Yang pertama adalah industrial smoke atau namanya classical smoke. Jadi terjadi pada daerah yang memiliki uap air yang tinggi ya, daerah-daerah yang dekat dengan hutan atau perairan ya. Kemudian memiliki kandungan emisi sulfur yang tinggi ya, baik itu SO2 maupun SO3 ya. Nah, sulfur ini terjadi pada bahan bakar yang dulunya itu ya, itu banyak terdiri dari makhluk hidupnya ya. Atau kita biasa bilang batu bara. Dari batu bara banyak sulfurnya ya. Atau dari kalau BBM diesel yang paling tinggi sulfurnya. Jadi sulfurnya itu ya, itu masuk ke droplet ya. Yang kemarin di hujan asam ya, SO2-nya masuk ke dalam uap air awan ya, membentuk asam sulfat. Asam sulfat. Kemudian jelaganya atau abunya ya, bukan abu ya, jelaga ya. Dari batu bara sendiri menghitamkan langit. Nah, asam sulfat ini yang pekat jadi warna putih itu ya. Ini yang terkenal kasusnya di London ya, 1960 ya. Namanya London Smoke, ini terkenal kalau diketik di googling ini keluar deh. Great Smoke of London tahun 1952 ya, 1952. Ya, jadi dia waktu itu di London ceritanya ada winter ya, ini di Desember winter. Kemudian ada antisiklon, di mana antisiklon itu dia berarti anginnya hampir nyaris calm. Kemudian kondisinya juga stabil ya, kondisi labilitas udaranya ya. Yang waktu itu London itu pusat industri ya, pusat industri di UK ya. Semuanya pada pakai batu bara ya. Ya, ini mengakibatkan ribuan orang meninggal ya. Sekurang-kurangnya 4.000 orang meninggal dalam waktu 1 minggu ya. Karena London Smoke ini ya. London Smoke. Jadi efeknya ini sangat banyak ya. Kabut tebal ya. Kabut tebal dan mengganggu pernapasan, penglihatan ya. Itu diperkirakan ya. Hitungan terbaru memperkirakan 10.000 sampai 12.000 yang meninggal ya. Itu merupakan industrial smoke. Industrial smoke. Jadi kalau misalnya ada di Indonesia itu kan karena di tropis ya. Kalau dia ada antisiklon ya, atau tekanan tinggi yang sangat tinggi ya.
Di daerah industri misalnya di mana? Di Kerawang aja misalnya. Atau di Cikarang itu. Wah, itu jadi smog tebal sekali. Berhubung kita itu di daerah tropis ya, bebas dari tekanan tinggi ya. Jadi aman. Sulit terbentuk. Kalau ada asap pun asapnya akan hilang, ya, akan tercampur ya. Kayak kalau asap itu kan kalau kita kipasin dengan kipas angin kan dia akan hilang asapnya. Jadi London smoke itu ya atau London type smoke ya. Jadi industrial smoke ya. Itu biasanya jelaga ya. Jelaga dari pembakaran batu bara. Ya ada abu, kemudian ada SO2 sulfur dioksida, kemudian ada natrium klorida ya, NaCl yang berasal dari laut ya. Dari laut. Jadi dari laut itu NaCl-nya juga ada di udara. Jadi sebenarnya tidak perlu menggarami udara ya, menggarami awan di daerah tropis ya, yang banyak lautnya. Karena jumlah kandungan garam di pesisir pantai di Indonesia itu tinggi ya. Dari ombak-ombak ya, deburan ombak itu kan dia kan nanti kan kalau pernah ke pantai lah, kecuali nggak pernah ke pantai baru lihat. Kalau ada ombak itu kan kayak ada buih-buih gitu ya. Itu buih itu sampai atas itu ya. Sampai atas, sampai masuk ke awan ya. Jadi inti kondensasi. Buih-buih yang ada di laut itu ya. Sampai atas dengan peristiwa buoyancy pada tingkat molekuler ya. Oke, kemudian reaksinya pada industrial smoke ya. Ya, reaksinya dia mainly berikatan dengan uap air ya. Jadi SO2 ya berikatan dengan OH jadi ion ya. Ion sulfat. Ion sulfat ini nanti berikatan dengan O2. Kemudian terbentuklah SO3. Nah, SO3 ini yang paling mudah bereaksi dengan H2O menjadi H2SO4. Jadi SO2 berubah jadi SO3, kemudian berubah jadi H2SO4. Kemudian karbon. Karbon dari mana? Karbon dari bahan bakar kol itu sendiri ya, dari bahan bakar batu bara itu sendiri ya. Yang dibakar jadi CO2. Kemudian ini yang sempurna, kalau yang nggak sempurna jadi CO. Kemudian sulfur yang ada di dalam batu bara tadi kebakar juga jadi SO2. Kemudian SO2 kembali lagi ke yang pertama menjadi H2SO4. Nah, kemudian ada juga penambahan NH3 dari H2SO4 menjadi amonium sulfat. Kemudian berikutnya yang kedua adalah photochemical smoke. Jadi kalau photochemical smoke dia lebih tipis kabutnya, nggak lebih tebal ya, lebih tipis ya, daripada industrial smoke. Jadi seperti haze, ini yang kemungkinan terjadi di Jakarta yang di jurnal yang ini, udah ditutup jurnalnya. Ya, jurnal ini kan membahas potensi photochemical smoke di Jakarta. Karena di Jakarta kan sudah dipinggirkan pabrik-pabriknya. Jadi sudah bukan pusat industri lagi ya, tapi pusat bisnis. Pusat industrinya udah digeser ke Tangerang, Bekasi gitu ya. Mana lagi tuh ke Bogor ya, Cikarang ya, digeser ke sana ya, ke Serang. Gitu. Kalau yang ini photochemical smoke dia terbentuk dari NO2 atau NO ya. Jadi nitrogen oxide ya atau NOx ya, gabungan antara keduanya. Dan volatile organic compound. Jadi molekul organik yang berubah-ubah ya. Yang dapat terjadi dari pembakaran bensin dan bahan bakar minyak lainnya ya. Kemudian reaksinya menciptakan polutan sekunder. Yaitu adalah NOx, kemudian ozon, ya, ozonnya di permukaan ya, bukan yang di atas ya. Kemudian CO ya, kemudian hidrokarbon lainnya dan aldehid. Nah, hidrokarbon dan aldehid inilah VOC itu ya. Itu yang gas air mata ya, kayak pedes-pedes gitu ya. Kalau kalian lagi ada di kemacetan Jakarta ya, mencium bau cuka ya itu dah
yaitu aldehid itu. Kan ada ya. Pasti pernah lah. Misalnya yang pakai motor ya. Kalau sekarang udah nggak bisa naik Metro Mini sama Kopaja ya. Jadi kalau di dalam naik Grab atau Gokar nggak bisa. Ya. Kalau naik motor itu pedes ya. Baunya kayak sedikit asam. Berarti kandungan aldehidnya sudah mulai tinggi itu. Jadi pedes mata kalian kalau di belakang macet-macetan di Jakarta. Ya, nyobain aja ya naik motor ya. Itu kalau di lampu merah, kalau dibuka kaca helmnya pedes matanya. Jadi kebanyakan photochemical smoke ini terjadi di daerah-daerah kota besar di dunia yang padat. Contohnya LA, kemudian Meksiko ya. Nah, Meksiko nih. Ya. 148 ya. Cukup mematikan itu ya. Ya, ini ya di daerah Meksiko nih. Polutannya tinggi juga ya. Kadar air quality-nya ya. Atau di daerah-daerah yang lainnya mana? India, ya di India tuh ya. Di mana New Delhi atau mana tuh ya. Wah ini 890 kayaknya error kayaknya ya. Kalau di India macetnya, kalau yang pernah ke India saya belum pernah sih ya. Tapi lihat di film India kayaknya nggak beraturan ya, lebih nggak beraturan. Ya, smoke di India ya. Atau traffic jam di India. Ya kayak gini ya. Wow, macet banget ya. India kan negara asal bajai. Ah, bajai kalau bajainya ada banyak di India, kira-kira gimana bisa dibayangkan sendiri ya. Ya masih ada bajai dia. Kayak gini ya. Macetnya, wah bener-bener ya. Dahsyat. Di Jakarta juga gitu, cuma nggak seperti itu banget gitu. Kemudian ada di Bangkok, ya. Di Bangkok juga sering juga. Di Cina itu kebanyakan campuran pusat industri dengan pusat transportasi ya. Jadi dia campuran nih. Cina sudah bercampur, udah mix dia. Ini barusan naik ya di Jakarta jadi 102 nih. Di mana nih? 102 di Jakarta Pusat, dekat Monas ya. Ya, dekat Monas. Jadi nggak pernah sampai angka 100, 200 kayaknya. Enggak ya, 200 terlalu parah. Nggak pernah dia. Oke, di photochemical smoke ini dominannya nitrogennya ya, atau NOx-nya ya. NOx itu berarti NO dan NO2. Jadi ada nitrogen yang terbakar ya. Kenapa nitrogen terbakar? Memangnya di dalam bensin ada nitrogennya? Nggak ada ya. Dalam bensin nggak ada nitrogennya. Walaupun kalian sering main Need for Speed, ada nitro-nitronya itu ya. Itu nggak ada di dalam mobil-mobil biasa, nggak ada. Kecuali di mobil balap dikasih nitro ya. N2 itu adalah udara ya di dalam, susah ya nggak tahu, kalau jelasin ke STM baru tahu ya. Di dalam blok mesin itu kan di combustion chambernya itu kan dicampur antara bahan bakar dan udara. Jadi udaranya itu dimasukkan ke dalam mesin ya, ke dalam ruang pembakaran ya. Gunanya untuk menarik oksigen dari udara biar terjadi pembakaran. Nah, ketika narik oksigen itu N N2-nya kan ketarik juga kan, udara normal kan ada N2-nya. Nah, harusnya reaksinya itu antara BBM atau dia itu hidrokarbon C sekian H sekian dengan O2, ini juga N2-nya ikut bereaksi. N2-nya pecah. Kenapa pecah?
Walaupun dia rangkap 3 kan, nitrogen itu rangkap 3. Suhu di combustion chamber itu sangat tinggi ya. Ratusan derajat Celcius ya. Tekanannya tinggi ya. Tekanan dari pistonnya itu tinggi juga ya. Jadi dia pecah, bereaksi dengan O2 menjadi NO dan NO2. Ya, NO ini juga bereaksi kembali dengan O2 jadi NO2. Nah, ini NO dan NO2 ini biasa disebut di polutan NOx. Biasanya dia nyampur jadi satu biasanya. Oke, NO2 ini ketemu dengan H2O di udara jadi asam nitrat. Ya. Kemudian NO2 ini yang kena radiasi UV atau dari siang hari ya, dia pecah lagi jadi NO dan O. Nah, O inilah yang akan menjadikan dia ozon. O ketemu dengan O2. NO-nya akan ketemu lagi dengan O2 lagi jadi NO2. Begitu seterusnya ya. Jadi dominannya terjadi pada siang hari ya. Pada siang hari karena membutuhkan UV ya. Ultraviolet. Oke. Kemudian ada gas hidrokarbon ketemu O2 dan NO menjadi PAN atau peroksiasil nitrat. PAN, bukan Partai Amanat Nasional. Ya, tapi peroksiasil nitrat. Nah, O tadi dan ozon tadi bertemu dengan hidrokarbon itu menjadi aldehid yang membuat iritasi pada mata. Oke, kalau kita samarikan ya, jadi antara industrial sama petrochemical smoke. Ya. Jadi industrial smoke itu London smoke dikenalnya ya, karena dulu peristiwa yang terbesar itu adalah Great Smoke of London tahun 1952. Kemudian kalau photochemical smoke terkenalnya smoke-nya di LA, Los Angeles ya, bukan Lenteng Agung ya. Ya di Lenteng Agung juga banyak kendaraan ya, kalau kalian ke Depok gitu ya. Jadi kalau dari warna-warna kabutnya lebih ke abu-abu. Kalau di abu-abu gelap. Kalau fotokemikal agak ke coklat-coklatan ya, sedikit kecoklatan. Komposisi utamanya adalah sulfur ya. Kalau di industrial smoke ya SO2, SO3. Kemudian di sini adalah NO2, NO dan NO2 ya. Photochemical smoke ini karena siang hari ya terjadinya. Siang hari karena UV-nya tadi memecah NO2 menjadi O3 tadi. Oke, kemudian ini benar-benar karena penggunaan bahan bakar penggunaan kendaraan bermotor ya, bermesin ya. Kalau kendaraan listrik nggak ada ya, bebas. Kendaraan listrik bebas. Kenapa? Karena di kendaraan listrik tidak ada combustion chamber. Ya. Walaupun mesin listriknya, motor listriknya panas, tapi nggak akan membentuk NO2 dan NO. Nol, ya, zero emission. Nggak ada emisinya. Nah, tinggal bahan bakar pembuat listriknya itulah, di pembangkit listriknya itu ntar. Apa gitu. Jadi efeknya smoke tadi ya, si smoke tadi ya, yang berbahaya itu zat-zat yang terlibat di dalamnya kecuali CO2. Sekali lagi ya, CO2 itu sebenarnya tidak apa ya, bukan polutan ya. CO2 ya gas buang ya. Dan CO2 itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena dia inert ya. CO2 tidak bereaksi dengan apapun kecuali nanti pada konsentrasi yang tinggi di H2O ya, yang mengakibatkan asam karbon, tapi jarang. Jadi kalau misalnya ada orang di mobil tewas itu ya, biasanya karena CO-nya ya. CO-nya yang dia hirup itu. Kebocoran dari CO dari gas buang. Kemudian si smoke itu mereduksi visibility ya. Jelas ya, jarak pandang sangat pendek, iritasi ya. Kemudian mata juga terkena iritasi ya. Dari apa? Dari aldehid dan PAN, peroksiasil nitrat. Ya. Stress free radikal HCS ini ya si VOC tadi, volatile organic compound tadi. Aldehid tadi ya.
Oke, kemudian ya mempersulit pernapasan ya, apalagi yang memiliki asma ya, alergi pada zat-zat tertentu ya. Kemudian berdampak buruk pada tanaman juga ya, dan pada hewan juga dan lain-lainnya. Kalau di bangunan, bangunannya menjadi cepat korosif ya. Catnya jadi cepat jelek, kendaraan juga begitu ya. Nantinya akan jadi hujan asam tambah parah lagi ya. Jadi caranya gimana mengatasi smoke? Ya hemat energi ya. Ya WFH itu mengurangi gas buang ya. Kemudian ya kalau di luar negeri ada di alat-alat listrik itu ada Energy Star. Di sini nggak ada ya. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke luar, katakanlah saya nggak pernah ke tempat lain, pernahnya ke Inggris ya. Jadi kalau mau sewa rumah lihat Energy Star-nya. Kalau yang bintang 5 bagus, dia hemat energi ya. Kalau yang bintang 1 dia boros. Kemudian ya kalau bisa pakai public transportation tapi nggak bisa karena lagi pandemi sekarang. Kemudian apa lagi ya? Ya ini spill proof ya. Jadi spill proof ini saya juga belum pernah dengar ya di Indonesia ya. Intinya pakai pakai bahan bakar yang berkualitas tinggi lah. Jangan pakainya solar busuk terus ya. Sama premium terus ya. Kemudian ya apa namanya pengecekan ban ya buat kendaraan-kendaraan ya, karena ban itu juga melepaskan karet ya. Kemudian apa lagi nih? Ya menggunakan cat ya, atau produk-produk pembersih yang bebas polutan ya. Apalagi menghindari pembakaran sampah daun dan sampah plastik di Jakarta banyak banget ya. Itu ya. Kira-kira itu ya tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti mungkin akan disconnect 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang nanya tentang smoke. Buat yang ngambil smoke ya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak, untuk smoke sendiri itu ketinggian maksimumnya nggak Pak? Dia mencapai di apa namanya atmosfer itu Pak? Ketinggiannya kalau maksimumnya sih saya kurang paham ya. Tapi biasanya sih nggak tinggi-tinggi banget sih. Sekilo 2 kilo. Karena di atas itu sudah boundary layer ya. Ya di bawah itu boundary layer, di atas itu sudah bebas friksi ya. Anginnya lebih tinggi ya. Kalau di atas itu ya. Lebih kencang anginnya ya. Ya. Jadi kalau udah kencang anginnya dia akan ketiup, akan larut lah. Ibaratnya akan larut di udara, hilang. Gitu. Biasanya begitu. Sekilo 2 kilo di bawah planetary boundary layer. Makanya di daerah-daerah yang gunung itu sebenarnya jarang terjadi ya. Daerah-daerah gunung. Ini kenapa tinggi? Ini biasanya ini nih. Debu nih. Debu gurun ini. Debu gurun biasanya. Kan ada gurun di sini ya. Sama di Timur Tengah juga gitu nih. Tinggi-tinggi ini debu gurun biasanya. Biasanya. Di Sahara juga gitu. Nah, debu gurun nih. Kalau ini ya. Kalau yang saya buka ini. Kira-kira gitu ya. Sekilo 2 kilo. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana yang lain? Ada lagi? Ada? Izin Pak, mungkin belum Pak. Oke, jadi
tadi ya saya mengingatkan lagi ada dua tipe dari smoke ya, ada photochemical smoke sama industrial smoke. Jadi yang satu itu biasanya didominasi oleh sulfur, satu lagi didominasi oleh nitrous oxide ya, atau NOx. Ini jangan ketukar ya, jangan ketukar. Ini karena industri, ini karena kendaraan bermotor. Oke, itu aja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan terpresentasi ya. Udah tahu kan tugasnya ya? Udah dibagi ya? Siap. Sudah, Pak. Ya, nanti setelah mungkin di pertemuan ke berapa ya? 10 kali ya? Mulai pertemuan 10 kali. Ini pertemuan ke berapa nih? Berapa ya? Ada yang itu nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak 5, 4 ya? 6 ya? Lupa saya juga ya. Oke, mungkin di pertemuan ke-10 nanti sudah mulai dipresentasikan ya. Terserah urutannya yang mana aja. Urutannya saya yang manggil ntar. Ya, urutannya saya yang manggil. Biar siap semua. Oke, gitu aja dulu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kalau ada pertanyaan ditulis saja di chat di grup aja. Ya, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.